Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara Warren Buffett memilih saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham blue chip Indonesia menggunakan metode analisis fundamental yang mirip dengan yang digunakan oleh investor legendaris tersebut. Bersiaplah untuk memperoleh wawasan mendalam tentang cara menilai kualitas sebuah perusahaan dari laporan keuangannya. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan menganalisis saham ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Kita akan mempelajari cara membaca laporan keuangan, menghitung rasio-rasio penting, dan menilai apakah saham ini layak untuk diinvestasikan. Pengetahuan ini sangat penting bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham atau ingin meningkatkan kemampuan analisis fundamental Anda. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham apapun, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam karena data yang kami sajikan mungkin tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Investasi saham selalu memiliki risiko, jadi pastikan Anda memahami risiko tersebut sebelum berinvestasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba ICBP. Pada kuartal 3 tahun 2024, ICBP mencatatkan pendapatan sebesar Rp72,08 triliun. Ini menunjukkan pertumbuhan yang solid dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Laba bersih perusahaan mencapai Rp9,72 triliun, yang juga menunjukkan peningkatan. Tren pertumbuhan pendapatan dan laba yang konsisten ini adalah indikator positif bagi kesehatan finansial perusahaan. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas ICBP. Gross Profit Margin atau GPM perusahaan adalah 37,68%, Operating Profit Margin atau OPM sebesar 21,48%, dan Net Profit Margin atau NPM mencapai 13,49%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ICBP mampu menghasilkan laba yang sehat dari penjualannya. Khususnya, NPM di atas 10% menandakan efisiensi operasional yang baik. Dalam hal posisi keuangan, ICBP memiliki aset total sebesar Rp124,18 triliun dan ekuitas sebesar Rp67,71 triliun. Peningkatan aset dan ekuitas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang stabil. Hal ini penting karena menggambarkan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Untuk menilai kesehatan keuangan ICBP, kita perlu melihat Debt to Equity Ratio atau DER dan Equity Multiplier atau M. DER ICBP adalah 0,93, yang berarti hutangnya lebih kecil dari ekuitasnya. Ini adalah tanda yang baik. M sebesar 1,83 menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan leverage secara moderat. Kedua angka ini mengindikasikan bahwa ICBP memiliki struktur modal yang sehat dan risiko keuangan yang terkendali. Kinerja manajemen ICBP dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA/ROE ICBP adalah 22,87%, sementara ROA-nya 12,47%. Kedua angka ini cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa manajemen ICBP efektif dalam menggunakan modal pemegang saham dan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Sebelum kita lanjut ke valuasi, Anda bisa mendapatkan chart sheet investasi saham dengan mengklik link di deskripsi video ini. Dalam valuasi menggunakan PE/BEN, kita melihat bahwa rata-rata P ICBP adalah 18,57. Saat ini, harga saham ICBP adalah Rp11.975, sementara nilai wajarnya berdasarkan PE/BEN adalah Rp14.272. Ini memberikan margin of safety sebesar 19,18%, yang cukup menarik untuk investor nilai. Sementara itu, valuasi menggunakan PB/BEN menunjukkan rata-rata PB ICBP adalah 3,22. Nilai wajar berdasarkan PB/BEN adalah Rp14.139, memberikan margin of safety sebesar 18,07%. Kedua metode valuasi ini menunjukkan bahwa saham ICBP saat ini mungkin undervalued atau dinilai terlalu rendah oleh pasar. Nah, itulah analisis fundamental saham ICBP. Bagaimana menurut Anda? Apakah ICBP layak masuk portfolio investasi Anda? Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin Anda analisis di video selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang juga tertarik dengan investasi saham. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi saham, Anda bisa download aplikasi investor melalui link di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.